Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Sabda Saban Hari, renungan firman Tuhan, hari Minggu biasa ke-14 yang kami sampaikan dari Gereja Santo Paskalis. Di hari Minggu biasa yang ke-14 ini, bacaan-bacaan suci yang akan kita dengarkan itu bacaan pertama dari Nubuat Zakaria bab 9 ayat 9 sampai dengan 10. Lalu bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 9 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 13, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita mendengarkan secara khusus dari bacaan Injil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasihi dimanapun saudara dan saudari berada, bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari Minggu biasa ke-14 ini mengajak kita untuk mengenal siapakah Bapa itu, mengenal siapakah Allah itu, sekaligus juga melalui bacaan yang kita dengar mengajak kita untuk datang kepada Allah yang kita kenal, Allah yang kita imani, Allah yang kita sembah. Bacaan pertama, nubuat Tuhan melalui Zakaria menubuatkan tentang siapakah dirinya. Ia adalah raja yang lemah lembut, yang mengendarai seekor keledai. Gambaran mengenai keledai jelas, gambaran tentang kesederhanaan, dan di dalam kitab suci perjanjian baru, gambaran itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus Kristus yang datang sebagai raja yang lemah lembut, raja yang adil. Bacaan kedua, Santo Paulus kepada jemaat di Roma mengajak kita sekalian, tidak hanya jemaat di Roma, tapi kita yang percaya kepadanya, untuk datang kepada Yesus, untuk datang membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, Roh Yesus sendiri, karena Roh itu menghidupkan, tetapi kedagingan kita itu membinasakan atau mematikan. Oleh karena itu, berkaitan dengan itu, kita sekaligus juga diajak untuk membuka seluruh diri kita, membuka hati kita sebagai tempat tinggal Roh Tuhan, sehingga Dia sendiri menuntun dan membimbing kehidupan kita. Dan yang menarik buat kita Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang saya kasihi, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil. Dan saya mau mengajak kita sekalian supaya merenungkan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Ini sangat familiar bagi kita sekalian orang beriman Kristiani. Pertama, kita menemukan di sana Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, karena segala sesuatu Ia nyatakan kepada orang-orang kecil dan bukan kepada orang-orang cerdik pandai. Ini sikap syukur yang sangat mendalam dari Yesus. Dia bersyukur karena segala sesuatu dinyatakan kepada
orang-orang kecil. Siapakah orang kecil itu? Orang kecil adalah orang yang rendah hati, orang yang tahu dirinya, orang yang tahu keterbatasan yang dimilikinya, lalu datang dan berserah diri seutuhnya kepada Tuhan. Yesus bersyukur kepada Bapa di sorga karena tidak hanya dia menyatakan dirinya kepada orang yang kecil, orang yang rendah hati, orang yang dari dalam dirinya penuh dengan ketulusan untuk mempersembahkan diri, tetapi sekaligus juga ia menyatakan bahwa dia sungguh mempunyai relasi yang mendalam dengan Bapanya di surga. Maka ini juga menjadi ruang refleksi buat kita sekalian. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan, maka kita menjalin relasi yang intim dengan Tuhan melalui doa, melalui perbuatan baik, melalui tindakan kasih. Tunjuk jelas bahwa kita sungguh mengenal Allah dan kita sungguh membiarkan roh Allah itu tinggal di dalam diri kita. Dan yang berikut, ini yang menarik dan selalu dikutip oleh kita sekalian, orang beriman Kristiani, ayat 28 sampai dengan ayat 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tanda yang paling jelas dari Tuhan yang lemah lembut itu membuka hati dan dirinya bagi kita sekalian yang mau datang berserah diri kepadanya. Ia yang menyatakan diri sebagai Allah yang baik, Allah yang lembut hati, Allah yang mau menerima siapapun yang datang kepadanya, mengajak kita yang tengah berada dalam situasi peliknya kehidupan kita, yang berada dalam aneka persoalan dan tantangan dalam seluruh kehidupan kita, khususnya dalam masa wabah pandemi COVID ini. Tidak bisa dipungkiri banyak orang kemudian akhirnya kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, sehingga itu berakibat pada keluarga mereka. Maka berhadapan dengan persoalan-persoalan ataupun tantangan dan kesulitan lain yang kita hadapi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus yang adalah Allah yang lembut, Allah yang baik hati, Allah yang rendah hati itu membuka hati dan dirinya kepada kita sekalian untuk datang kepadanya. Ia tahu setiap persoalan yang kita hadapi. Ia juga menyatakan dirinya mau siap membantu kita, yang mau meringankan setiap persoalan kita bila kita mau datang dengan penuh keterbukaan berserah diri kepadanya. Kerap kali berhadapan dengan persoalan yang ada, kita lalu kemudian gamang, kita kemudian tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, putus asa, patah semangat, dan merasa kita sendiri, seakan-akan tidak ada lagi harapan dan tujuan hidup. Maka Yesus hari ini, saudara dan saudari, mengajak kita untuk datang kepadanya. Yesus jawaban atas seluruh kehidupan kita. Ia tahu persoalan kita, ia mau meringankan seluruh beban persoalan yang kita hadapi. Datanglah kepadanya, karena ia lemah lembut, ia rendah hati, ia mau meringankan seluruh beban kehidupan kita. Tuhan sekali lagi jadi jawaban atas seluruh persoalan kita. Tuhan jauh lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Maka saudara dan saudari, memilih untuk meninggalkan Tuhan ketika kita merasa bahwa persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita seakan tidak ada jawabannya, itu berarti kita memilih menuju kebinasaan. Mari kita memilih jalan yang tepat, memilih jalan yang benar, berserah diri padanya, karena Dia hadir menolong kita, membantu kita, meringankan semua beban hidup kita. Hal lain adalah, saudara dan saudari, mari kita juga di dalam kehidupan ini selain datang berserah diri padanya, belajar darinya. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Belajar apa? Belajar menjadi orang yang rendah hati. Belajar menjadi orang yang sabar. Belajar menjadi orang yang tabah, belajar menjadi orang yang sungguh berpasrah dengan total kepadanya. Ini kerap kali sulit untuk kita hidupi di dalam kehidupan kita. Maka belajar darinya dan praktekkan dalam kehidupan kita,
maka segala hal dapat kita atasi dan kita juga dapat menjalani kehidupan kita dengan penuh optimisme. Tuhan hadir dan Tuhan memimpin kita. Ia memberkati kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita buka hati dan diri kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita yang maha baik, Tuhan kita yang lembut itu. Allah yang maha baik senantiasa memberkati saudara dan saudari yang terkasih dengan berkat-Nya yang melimpah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.